Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Sulawesi Tengah hari ini kami lanjutkan masih dalam segmen aktualita berikut ini. Saudara, tim dokter Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah menyatakan kondisi balita berstatus pasien dalam pengawasan mulai membaik. Tim dokter Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Toli-Toli terus memaksimalkan penyembuhan terhadap seorang balita yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP, meski masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dari hasil pemantauan balita PDP di hari kelima, tidak mengalami demam, namun sesekali mengalami batuk aktif serta menunjukkan bahwa pasien sudah bisa makan dan minum. Sebelumnya tim Satuan Tugas COVID-19 mengumumkan seorang pasien yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli ditetapkan sebagai pasien dalam pemantauan atau PDP dan langsung dilakukan isolasi di ruang khusus yang sudah disiapkan RSU setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang menangani pasien tersebut, diketahui pasien PDP berumur 3 tahun dan berjenis kelamin laki-laki itu sebelumnya menderita diare akut. Saat dilakukan perawatan hari kedua, tim dokter RSU setempat mendapatkan keluhan dari pasien menderita infeksi saluran pernapasan akut. Keluhan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lebih mendetail menggunakan alat CT scan dan ditemukan bercak-bercak pada paru-paru kanan dan kiri pasien, sehingga disimpulkan pasien mengidap penyakit viral pneumonia. Dari Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya saudara, untuk mencegah penyebaran COVID di Provinsi Sulawesi Tengah dan khususnya di Kota Palu, pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah melakukan penyisiran di sejumlah tempat keramaian yang ada di Kota Palu. Di antaranya adalah restoran, warung kopi, kafe, dan hajatan pernikahan, serta sejumlah kegiatan pemerintahan yang mengundang banyak orang. Menindaklanjuti maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Idam Aziz perihal social distancing untuk mengantisipasi penyebaran 19 agar tidak merebak di Indonesia, aparat kepolisian saat ini mulai bertindak tegas. Di Kota Palu sendiri, aparat kepolisian daerah Sulawesi Tengah mulai menyisir tempat-tempat keramaian yang ada di Kota Palu, seperti kafe, warung kopi, hajatan pesta, serta kegiatan pemerintah yang mengundang banyak orang. Saat melakukan inspeksi mendadak, pihak kepolisian membubarkan warga yang sedang asik nongkrong di warung kopi, serta meminta kepada masyarakat Sulawesi Tengah untuk mematuhi maklumat Kapolri maupun pemerintah terkait social distancing. Selain itu, pihak kepolisian juga setiap malamnya rutin melakukan patroli dan meminta kepada seluruh pemilik kafe untuk tidak beroperasi sementara waktu. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, tingginya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat membuat alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer di sejumlah apotek di Kota Palu mulai menipis. Pasca merebaknya pandemi COVID-19 masuk ke wilayah Indonesia pada beberapa waktu lalu, masyarakat mulai mencari masker maupun alat pelindung diri lainnya seperti hand sanitizer. Akibatnya ketersediaan masker dan hand sanitizer pun mulai menipis. Bahkan kelangkaan ini terjadi hampir di seluruh apotik. Fenomena ini menunjukkan masyarakat terutama warga Kota Palu semakin memahami pentingnya perlindungan diri dari kemungkinan terserang virus COVID-19. Hampir seluruh di wilayah perkotaan saat ini dapat dilihat nyaris tidak ada warga yang beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker. Sudah mau 3 bulan ya saya mengalami kelangkaan ini karena saya itu 3 bulan order masker Pak untuk saya pakai ke kantor, aktivitas saya sehari-hari. Cuma memang untuk saat ini semenjak wabah virus corona ini Pak sulit sekali untuk mendapatkan masker. Dari pantauan tim liputan TVRI Sulawesi Tengah, hampir seluruh apotik di Kota Palu mulai kehabisan masker dan hand sanitizer. Bahkan salah satu pemilik apotik mengatakan masker yang ia jual sudah habis terjual sejak 2 bulan yang lalu. 2 bulan ya? Sudah hampir 2 bulan. Kalau apa masker? Hand sanitizer juga begitu Pak? Sanitizer ini sekitar 2 mingguan baru kosong. 2 mingguan baru kosong. Nah, kalau alkohol sekitar 1 mingguan. Memang kemarin banyak diburu masyarakat Pak? Bukan banyak, banyak orang borong. Banyak orang borong. Makanya saya cuma jual terbatas. Pokoknya kemarin itu yang saya jual kayak masker dengan alkohol, sanitizer, 1 orang 1. Tingginya kewaspadaan masyarakat Kota Palu membuat masker dan ADP seperti hand sanitizer di sejumlah apotik menipis. Terkait fenomena ini, pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan untuk menambah jumlah stok masker masuk ke Kota Palu, mengingat masker saat ini jadi alat pelindung diri yang banyak diburu warga. Rizky Budiman, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.
Ya, saudara, terkait dengan informasi atau data COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, hari ini kami telah mendapatkan kabar bahwa untuk di Kota Palu sudah ada terkonfirmasi satu pasien yang positif COVID-19. Dan seperti apa? Berikut pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah terkait dengan positif COVID-19 di Sulawesi Tengah. Kami di Sulawesi Tengah kondisi yang terkini tanggal 26 Maret 2020 ODP orang dengan dalam pemantauan ada 38 orang. Selesai pemantauan itu 2, proses pemantauan ada 36. Kemudian PDP 19 orang. PDP 19 orang, dari 19 orang ini satu positif yaitu pasien 04 di Rumah Sakit Undata. Pasien di Rumah Sakit Undata. Kemudian meninggal negatif. Kemudian hasil pemeriksaan swab 5 orang negatif. Proses pemeriksaan laboratorium yang masih menunggu hasil 14 orang. Ini yang kondisi yang terkini untuk di Sulawesi Tengah saat ini. Demikian Mas Doni. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sejumlah guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Palu berinisiasi untuk memproduksi seragam alat pelindung diri atau APD bagi para tenaga medis yang menangani COVID-19 di wilayah ini. Bahkan APD yang mereka buat ini telah dipesan oleh salah satu rumah sakit rujukan yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti inilah proses pembuatan alat pelindung diri yang diproduksi oleh sejumlah guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Palu untuk para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 di Sulawesi Tengah. Proses pembuatannya menggunakan bahan kain berjenis panbon ini perharinya dapat diproduksi hingga puluhan APD dengan melibatkan sebanyak 7 guru yang ada di sekolah tersebut. Bahkan belum lama memproduksi seragam tenaga medis ini, pihak sekolah langsung mendapatkan orderan sebanyak 200 seragam dari Rumah Sakit Umum Undata yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Sulawesi Tengah. Menurut salah seorang guru produktif Kriya Batik dan Tekstil Raja Pata, jika pihaknya telah dipercayakan untuk memproduksi seragam ini dan untuk bahan yang digunakan telah sesuai rekomendasi standar APD dari pihak RSUD Undata. Dia mesan 200 lembar. Ini jenis kainnya ini spunbon. Spunbon. Kemudian dalam satu produk baju ini butuhnya 2,5 meter. Untuk satu buah. Ini berapa lama pembuatannya? Kami dikasih waktu 2 minggu untuk 200 lembar. Sementara itu, waktu produksi yang diberikan oleh pihak rumah sakit untuk menyelesaikan pembuatan APD ini yakni selama 2 pekan. Dari 200 APD yang diorder itu, pihak sekolah telah menyelesaikan sebanyak 100 seragam. Sementara untuk 100 seragam lainnya masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan akan selesai dalam waktu dekat. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, sebagai bentuk kepedulian antara sesama, pihak Sekolah Pomore bersama pihak Farmasi SMK Muhammadiyah 1 Palu pada hari ini membuat antiseptik hand sanitizer. Rencananya hand sanitizer itu akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat Kota Palu. Di tengah mewabahnya COVID-19 seperti saat ini, antiseptik hand sanitizer menjadi salah satu barang paling diburu masyarakat. Namun akibat tingginya permintaan tak sebanding dengan ketersediaan stok hand sanitizer di pasaran. Untuk menjawab keresahan masyarakat atas kelangkaan antiseptik itu, pihak Sekolah Pomore menginisiasi pembuatan ratusan hand sanitizer yang bekerja sama dengan sejumlah guru dari jurusan farmasi SMK Muhammadiyah 1 Palu. Pendiri Sekolah Pomore Yaumil Masri menyebut pembuatan hand sanitizer ini menjadi salah satu wujud kepedulian pihaknya atas kelangkaan antiseptik untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di wilayah ini. Untuk itu pihaknya akan segera membagikan hand sanitizer ini secara gratis kepada masyarakat, khususnya warga yang masih bekerja di luar rumah, seperti tukang ojek, pekerja bangunan, dan wartawan. Pembuatan hand sanitizer ini diinisiasi secara
secara dadakan juga sih, melihat kondisi teman-teman kita di Palu banyak yang butuh tapi langka gitu loh. Makanya saya mengumpulkan teman-teman relawan Sekolah Pomore, kita patungan kumpul uang, terus kita beli bahan, terus kita buat hand sanitizer-nya saat ini. Kemudian ini nanti akan kita bagikan secara gratis kepada teman-teman yang tidak bisa beraktivitas di rumah, yang mereka tuh setiap hari harus keluar rumah untuk mencari nafkah. 5%, karena kan kalau yang 96% itu dia harus ada izin dan harus ada permintaan toh dari institusi biasanya. Jadi kita dapatnya yang 95, kita campur dengan H2O2 dan gliserol. Untuk tahap pertama ini ada sebanyak puluhan hand sanitizer yang telah selesai diproduksi. Rencananya pembagian secara gratis kepada masyarakat ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Kepala SMK Negeri 5 Palu terkait partisipasi lembaga pendidikan dalam melawan COVID-19. Baik, saat ini kita akan mencoba dulu. Sudah terhubung dengan Bapak Badarudin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Badarudin. Mendengarkan suara kami, Pak Badarudin? Wah, ya. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Badarudin SPD selaku Kepala SMKN 5 Palu yang telah meluangkan waktu buat kami, dan kami juga ingin mendoakan semoga guru dan juga siswa semuanya, khususnya di SMK Negeri 5 Palu, semuanya dalam keadaan sehat-sehat Bapak ya. Dan langsung saja ini mengetahui tentang bagaimana perkembangan pendidikan khususnya di SMK Negeri 5 Palu ini. Kan kita tahu bahwa untuk sekolah pun juga sekarang ini sudah dialihkan untuk belajar di sekolah. Bagaimana dengan SMK Negeri, belajar di rumah maksud kami, dialihkan ke rumah dari sekolah. Bagaimana dengan SMK Negeri 5 Palu? Ya, sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan bahwa pembelajaran tidak dilaksanakan di sekolah, tetapi belajar di rumah masing-masing. Jadi masing-masing guru memberikan tugas dalam bentuk online. Demikian, Pak. Baik, Pak. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan proses belajar dari rumah, dan bagaimana jalan keluar untuk menghadapi kesulitan itu, Pak? Memang untuk kegiatan ini dibutuhkan fasilitas baik yang dimiliki oleh anak maupun yang dimiliki oleh guru. Memang salah satu kendalanya adalah meskipun anak memiliki HP, tapi kalau mereka tidak memiliki paket, nah mereka juga akan kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran online tersebut. Tetapi ini kami serahkan ke orang tua masing-masing bagaimana mereka bisa memfasilitasi anaknya sehingga tidak tertinggal untuk pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Baik, kami berharap tentunya proses belajar yang dari sekolah kemudian dialihkan ke rumah masing-masing ini bisa berjalan lancar begitu Pak ya. Paling tidak siswa-siswi ini masih terus mengisi waktu pengalihan belajar ini dari sekolah ke rumah masing-masing ini lebih optimal lagi seperti itu. Baik, Pak Badarudin selaku Kepala SMK Negeri 5 Palu, beberapa waktu terakhir ini kami juga mendengarkan informasi terkait dengan apa yang diproduksi oleh guru dan tim pengajar yang ada di SMK Negeri 5 Palu, dan sudah kami tampilkan juga di TVRI Sulawesi Tengah memproduksi alat pelindung diri. Itu betul Bapak. Dan apa yang menginspirasi dari rekan-rekan guru di SMK Negeri 5 Palu untuk memproduksi alat pelindung diri tersebut? Awalnya pihak Rumah Sakit Undata kekurangan pakaian APD. Kemudian mereka menginformasikan ke Dinas Pendidikan dan menanyakan kira-kira sekolah mana yang bisa membuat APD tersebut. Dari Dinas Pendidikan Provinsi merekomendasikan ke SMK 1 dan SMK 5 Palu untuk membuat APD tersebut. Dan sekarang kami sementara
membuat APD tersebut untuk Rumah Sakit Undata. Baik Pak, apakah itu termasuk tupoksi lembaga yang Bapak pimpin dan apakah siswa SMK 5 juga terlibat dalam pembuatan alat pelindung diri itu Pak? Iya, sekolah ini memiliki jurusan kriya tekstil dan batik. Nah, di jurusan ini ada kegiatan untuk membuat seperti baju, ya. Sehingga apa yang dilakukan bisa dibuat oleh guru dan siswa yang ada di SMK Negeri 5 Palu. Dalam pembuatan ini kami melibatkan guru-guru dan alumni, bahkan siswa yang sementara belajar juga kita gunakan untuk membuat APD tersebut. Baik, apakah memang APD atau alat pelindung diri kesehatan ini memang cuma jenis untuk itu tadi ya, satu jenis saja atau ada beberapa APD lainnya termasuk juga mungkin masker atau hand sanitizer juga yang diproduksi dari SMK Negeri 5 Palu? Untuk saat ini kami masih membuat baju APD-nya dan maskernya. Oh. Jadi baru 2 itu. Oke, jadi APD kesehatan baju dan juga masker. Tapi mohon izin Bapak, apakah ini sudah sesuai dengan standarisasinya? Seperti apa? Bagaimana? Pembuatan ini berdasarkan permintaan dari Rumah Sakit Undata. Jadi mereka memberikan contoh, baik itu model maupun kainnya. Kemudian kami membuat sesuai dengan contoh yang diberikan. Demikian. Apakah produk dari alat pelindung diri dan masker ini sudah tersebar di seluruh rumah sakit atau hanya beberapa rumah sakit di Kota Palu? Hanya di rumah sakit rujukan yang sudah memesan saja, Bapak? Iya, untuk saat ini masih di Rumah Sakit Undata Palu. Baik, dan ini tidak menutup kemungkinan untuk diproduksi lebih massal lagi untuk membantu juga ya mendistribusikan ke beberapa rumah sakit seperti itu Bapak ya? Iya, betul sekali. Kalau boleh Dan tahu sampai saat ini sudah... Ya, silakan Pak. Ya, dan memang beberapa rumah sakit sudah memesan, tapi kami masih masih mengutamakan Rumah Sakit Undata dulu. Baik, ini sampai sejauh ini Pak sudah ada berapa yang diproduksi? Berapa jumlahnya Pak? Untuk saat ini 1 minggu bekerja sekitar 200-an Pak, selesai. Selain itu Pak, apa sih kendala-kendala selama pembuatan alat pelindung diri ini Pak? Yang pertama, di sekolah kami kebetulan alat untuk membuat itu mesin yang sangat dominan dalam pembuatan hanya memiliki 1. Kemudian kemarin kami telah dibantu oleh Dinas Perindak Kota Palu dipinjamkan 1 mesin. Dan tadi dikirimkan dari SMK Negeri 3 Luwuk 4 mesin. Sehingga kami berharap dengan 6 mesin itu sehari kami bisa menyelesaikan sekitar 100 APD. Baik, untuk guru-guru sendiri... Dan yang lebih. Ya, lanjut Pak. Silakan Pak. Iya Pak. Dan yang menjadi kendala juga adalah kainnya. Untuk di Kota Palu kainnya kosong, sehingga kami harus memesan ke Makassar. Itu yang menjadi kendala. Oke, jadi keterbatasan itu ya yang harusnya akhirnya memesan juga dari luar provinsi. Pak, sampai sejauh ini ada berapa guru yang terlibat dan juga total dengan siswa yang juga ikut membantu dalam produksi APD? Kalau guru ada 6, kemudian ada pegawai, ya. Kemudian ada pegawai 2 orang, kemudian ada siswa. Ya. Sebenarnya kami memiliki siswa yang lumayan, tetapi karena mesin yang ada hanya jumlahnya segitu, sehingga ya kami tidak bisa menggunakan semua. Ya.
Jadi sebenarnya kalau dihitung lumayan banyak. Ya. Oke, baik Pak. Apakah target hanya rumah sakit rujukan? Apakah tidak mau didistribusi ke apotek-apotek yang ada di Kota Palu seperti yang kita tahu bahwa minimnya APD yang ada di Kota Palu saat ini, Pak? Prinsipnya kami siap membantu. Yang penting ada pesanan. Jadi ada yang membutuhkan, kami mencoba untuk membuatkan. Karena kami tahu APD ini sangat penting untuk para medis. Ya. Dan sekolah kami berusaha untuk ikut andil dalam usaha untuk memerangi COVID-19 tersebut. Demikian, Bu. Baik, Pak Badarudin, ini kalau dikomersilkan begitu ya, kalau seandainya warga ataupun juga masyarakat mungkin ada instansi tertentu juga yang ingin memesan, berapa per item dihargai dari SMK Negeri 5 Palu? Ya, untuk baju APD ini kami hanya meminta imbalan sebesar 60.000, Pak, untuk pembuatannya. 60.000 ya? Baik. Iya. Baik, Bapak Badarudin SPD selaku Kepala SMK Negeri 5 Palu, sayang sekali waktu kita juga sangat terbatas. Pak Badarudin, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Terus tetap sehat Bapak di sana dan salam hangat dari kami kepada guru-guru dan juga teman-teman di sana yang ikut membantu memproduksi alat pelindung diri kesehatan yang akhirnya ini juga tentunya bisa sangat membantu sekali buat mereka para medis yang ada di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu. Terima kasih Bapak Badarudin SPD, Kepala SMK Negeri 5 Palu. Selamat malam. Baik, pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dalam segmen aktualita. Pencegahan penyebaran COVID-19, Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu pada Rabu pagi kemarin melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh area terminal kedatangan dan juga keberangkatan. Penyemprotan desinfektan yang berlangsung selama beberapa jam di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu ini melibatkan pihak Palang Merah Indonesia dan pihak Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Sesuai pantauan tim liputan TVRI, terlihat penyemprotan ini dibagi menjadi dua bagian, di mana petugas PMI melakukan penyemprotan di area terminal kedatangan dan keberangkatan serta beberapa ruangan lainnya. Sementara untuk petugas damkar melakukan penyemprotan di seluruh titik yang menjadi sasaran area publik di kawasan bandara. Bahkan seluruh petugas yang melakukan penyemprotan tersebut dilengkapi dengan alat pelindung diri sesuai standar seperti kacamata, masker, sepatu, sarung tangan, dan tangki penyemprot otomatis. Kami melakukan penyemprotan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Kemarin kita coba menghubungi kepala bandaranya, mereka antusias untuk berkaitan dengan upaya pencegahan corona di Kota Palu. Cairan yang kita pakai 1 klorin, terus itu ada Wipol, ada SOS yang kita pakai. Untuk cairan desinfektan yang digunakan dalam penyemprotan ini mengandung beberapa item cairan seperti klorin, Wipol, SOS yang secara keseluruhannya telah berstandar Kementerian Kesehatan. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu melakukan penyemprotan cairan disinfektan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 di beberapa traffic light yang ada di Kota Palu. Pemerintah daerah maupun Kota Palu sampai saat ini terus melakukan pencegahan agar penyebaran COVID-19 tidak masuk ke wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pencegahannya yaitu melakukan penyemprotan cairan disinfektan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 di beberapa traffic light yang ada di Kota Palu. Kepala Seksi Inspeksi dan Pendidikan Damkar Kota Palu, Agus Triper Setiawan, mengatakan penyemprotan cairan disinfektan di traffic light ini baru pertama kali dilakukan dan penyemprotan ini sendiri akan terus dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi kita tadi startnya dari kantor wali kota dulu, kita sterilkan mulai dari kantor wali kota, kita sisir, kita masuk di areal yang hitungannya objek vital di lampu merah antara Jalan Juanda, Sisingamangaraja, Muhammad Yamin, dan Veteran.
Selain melakukan penyemprotan di traffic light, rencananya pihak Damkar Kota Palu juga akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palu, BPBD Kota Palu, dan Palang Merah Indonesia untuk melakukan penyemprotan cairan desinfektan ke rumah masing-masing warga. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, gempa magnitudo 4,2 terjadi di Kabupaten Poso pagi tadi. Gempa dangkal di kedalaman 7 km ini dipicu karena meningkatnya aktivitas sesar lokal. Gempa bermagnitudo 4,2 yang terjadi di Poso pagi tadi terjadi pukul 3:29 pada titik 0,99 Lintang Selatan dan 120,72 bujur timur. Tepatnya 27 km timur laut Tambarana Kabupaten Poso, yakni di wilayah Teluk Tomini. Stasiun Geofisika Palu mencatat, gempa pada kedalaman 7 km ini dipicu karena meningkatnya sesar atau patahan lokal. Di daerah Teluk Tomini di Kabupaten Poso dengan kekuatan 4,2 di kedalaman 7 km. Pemicunya ada aktivitas sesar lokal di wilayah tersebut. Menyusul imbauan pemerintah pusat pasca mewabahnya COVID-19, Stasiun Geofisika juga menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dengan tidak memberikan pelayanan tatap muka. Rustam, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, menyusul merebaknya COVID-19 di sebagian besar wilayah di tanah air, memberikan dampak sangat luas seperti penurunan tiket pesawat dari dan menuju Kota Palu. Penurunan pesanan tiket mencapai kisaran 50%. Pesanan tiket pesawat dari dan menuju Kota Palu dalam beberapa hari terakhir menurun drastis pasca mewabahnya COVID-19 atau virus corona di sebagian besar wilayah di tanah air. Salah seorang karyawan di Biro Perjalanan Angkatan Udara mengungkapkan, penurunan pesanan tiket pesawat sangat terasa untuk penerbangan dari dan menuju Kota Palu. Menurutnya, penurunan mencapai kisaran 50%. Dampak termasuk kita di Sulawesi Tengah akan mendapatkan dampak terutama dari segi pelayanan penerbangan dan kerasa semua rute hampir kerasa, tetapi penerbangan tetap memberlakukan perjalanan walaupun dengan kondisi penumpang yang sangat minim. Menurunnya pesanan tiket pesawat juga dibarengi dengan menurunnya harga tiket pesawat dari dan menuju Kota Palu. Hampir seluruh maskapai penerbangan membuka harga tiket promo untuk penerbangan ke seluruh Pulau Jawa. Misalnya bisa diperoleh dengan harga di bawah Rp1 juta. Rustam, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, harga ayam kampung di Pasar Laswani, Kecamatan Mantikelore menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2020 turun sebesar 30%. Para pedagang mengaku sesuai dengan hukum pasar, turunnya harga ayam kampung ini disebabkan kurangnya pembeli karena merebaknya COVID-19 di Indonesia. Berbeda dengan harga ayam potong yang terbilang relatif stabil, harga ayam kampung di pasar tradisional Laswani cenderung terus menurun hingga mencapai 30% dibanding dengan harga pasca Idul Adha. Salah seorang pedagang ayam, Suparman, mengaku harga ayam kampung mulai turun sejak 2 minggu lalu seiring dengan merebaknya COVID-19. Hingga saat ini, harga ayam kampung turun bervariasi antara 10 hingga 30% per ekor untuk semua ukuran. Harga ayam kampung sebelumnya pada kisaran Rp125.000 per ekor untuk ukuran besar. Hari ini turun menjadi Rp80.000 per ekor. Sedangkan untuk ukuran sedang rata-rata antara Rp50 hingga Rp60.000 per ekor, yang sebelumnya mencapai Rp90.000 per ekornya. Begitupun dengan ayam peranggang, saat ini pada kisaran Rp35.000 per ekor atau turun 10% dibanding sebelumnya. Agak menurun, Pak. Iya. Menurun, Pak, ya? Iya. Berapa, Pak? Menurunnya berapa, Pak? Ya sekitar 10.000-an lah. Biasanya berapa, Pak, harganya, Pak? Kalau biasa 60, sekarang sampai 50. Kalau itu untuk ukuran ayam apa? Sedang, besar? Yang sedang, Pak. Kalau yang besar biasa harga 100, sekarang 75, 80. Sementara harga ayam Bangkok ukuran besar hingga saat ini relatif stabil pada kisaran Rp200.000 hingga Rp250.000 per ekor. Menurut para pedagang, harga ayam Bangkok tidak berubah karena jenis ayam ini khusus untuk aduan. Para pedagang mengaku permintaan ayam kampung akan kembali bergairah seiring dengan datangnya musim pesta pernikahan dan syukuran, serta mendekati Hari Raya Idul Fitri 24 Mei mendatang. Sementara itu untuk memudahkan para pembeli, pedagang pun menyediakan jasa potong ayam.
Jasa potong ayam bervariasi antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per ekor bergantung ukurannya. Tim Liputan TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Pemirsa, kami akan melanjutkan segmen aspirasi masyarakat, namun setelah jeda iklan pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah.